Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dalam pelajaran fisika. Hari ini membicarakan latihan soal berkaitan dengan gelombang berjalan. Langsung saja, tidak usah panjang lebar. Soalnya begini. Persamaan gelombang seutas tali dinyatakan oleh Y sama dengan 0,2 sin kali 10 pt min 0,2 pi. Nah, ya. Ini kita ambilkan dari buku paket yang Anda miliki. Dengan X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Tentukanlah arah perambatan gelombangnya. Gelombangnya itu merambat ke kiri atau ke kanan. Dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, ini. Yang kedua, amplitudo atau simpangan maksimum. C, panjang gelombang. Yang D, frekuensi. Yang E, cepat rambat. Oke. Nah, untuk menjawab tersebut, kita akan awali dengan persamaan umum gelombang berjalan. Kalau dulu persamaan hanya ditulis dengan Y sama dengan A sin omega T min Kx. Ini kalau kita ambil dari yang kita miliki dulu. Hari ini kita akan lebih detailkan. Sebenarnya persamaan umumnya yang lebih umum lagi adalah YP sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Jadi di sini ada plus minus, di sini aja juga plus minusnya. Nah, apa arti fisisnya? Ya, sekarang kita lihat di sini. Nah, arti fisisnya kita lihat. Di depan amplitudo A, di sini ini amplitudonya, ini ada plus. Ya, ini ada plus. Plus ini punya arti apa? Artinya sumber gelombang atau sumber getaran gelombang pertama kali disimpangkan ke atas. Jadi pertama kali disimpangkan ke atas. Jadi kalau ada gelombang begitu, kita lihat di sini ada gelombang itu. Ini sumber gelombangnya pertama kali. Nah, gini. Ini air misalkan saja, ini air atau tali lah gitu. Nah, pertama kali dinaikkan ke atas. Nah, pertama kali. Maka ini amplitudo itu diberi nilai plus. Nah, sehingga kalau terbentuk gelombang, nanti gelombang itu pertama kali akan bergerak naik. Maka amplitudonya plus. Tetapi kalau pertama kali, misalkan ini talinya, kita ulang. Pertama kali tali itu diturunkan begini. Nah, maka ini bernilai negatif. Sehingga nanti gelombang yang terbentuk pertama kali akan ke bawah. Nah, gitu. Jadi ini maksud dari plus dan minus di depan amplitudo. Jadi kali lagi, di depan amplitudo akan bernilai plus jika pertama kali gelombang disimpangkan ke atas, dan min apabila dia di pertama kali disimpangkan ke bawah. Kemudian di bagian ini omega T yang ini, nah, yang omega T ini plus minus juga. Apa artinya? Nah, sekarang kita lihat. Di depan Kx gelombang merambat dari kiri ke kanan. Jadi maksudnya begini. Yang ini ya, yang ini itu jika gelombang dari kanan ke kiri. Jadi sumber gelombangnya itu di sini misalkan. Nah, ini misalkan sumbernya di sini. Maka gelombangnya itu merambat dari kanan ke kiri. Nah, gini. Nah, katakanlah begini. Ini maka dia bernilai positif. Tetapi kalau gelombang itu merambat dari kiri ke kanan, ini simpangannya, ini sumbernya, misalkan begitu, sehingga terbentuk gelombang begini ke kanan, maka ini bernilai negatif. Jadi kalau tanda di depan Kx itu positif, maka gelombang merambat dari ini kanan ke kiri. Kalau negatif dari kiri ke kanan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Soalnya tadi ini ya, oke. Soalnya ini. Soalnya kita tulis ulang di sini. Dari soal. Ini dari soal.
dari soal. Ya, ini dari soal. Kita lihat, kita punya persamaan Y sama dengan 0,02. Nanti kita akan bandingkan ini dengan persamaan yang kita miliki. Ya, ini kita ubah ke dalam persamaannya. 0,02 berarti ini. Ini tidak ada negatifnya, berarti ini positif begitu. Nah, kemudian 10 pi. Nah, di depan T itu mesti omega. Nah, di depan X mesti K. Nah, dari data ini, nanti ini akan muncul yang kita ketahui. Ini A dan sebagainya begini. Oke. Nah, ini yang akan digunakan untuk menjawab. Oke. Nah, sekarang sehingga dapat ditentukan pertanyaan pertama, arah perambatan gelombang adalah dari kiri ke kanan. Mengapa tadi? Dari kiri ke kanan, dari pernyataan omega T min Kx. Jadi, di sini karena di sini simbolnya negatif, nah ini negatif, nah ini negatif, maka gelombang merambat dari, ya ini kalau kita copy ulang begini aja. Bentar, kalau ini agak macet ini ya. Nah, sini ya, kita taruh di sini. Nah, kita bandingkan di sini. Nah, di sini. Nah, kita lihat karena ininya negatif. Nah, ini negatif. Nah, ini negatif, maka tanda negatif menyatakan gelombang merambat dari kiri ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan. Tadi sudah dibahas di atas. Oke, yang kedua amplitudo. Amplitudo saya kira tinggal pasang saja. Amplitudo kita lihat di sini. Tadi sudah disebutkan amplitudonya berapa? Amplitudonya ya ini. Ya, amplitudo yang ini. Sehingga amplitudonya berapa? 0,02 satuannya meter. Mengapa meter? Di soal sudah diketahui. Mengapa meter? Mengapa meter? Mengapa meter? Nah, mengapa meter ada kata-kata X dan Y, dana Y, X dan Y dalam meter. Jadi X-nya itu ke kanan, Y-nya itu vertikal ini dalam meter. T dalam sekon. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, amplitudo sudah ya, amplitudo sudah. Kemudian yang ketiga, berapa panjang gelombangnya? Nah, untuk mencari panjang gelombangnya, kita lihat di sini. Kita akan menggunakan panjang gelombang itu menggunakan K, konstanta K. Di sini kita lihat, kalau di sini ada 0,2 pi, ini ya kita lihat K-nya berarti K-nya itu 0,2 pi, X-nya kan besaran tertentu. Nah, sehingga di sini K-nya itu adalah 0,22 pi. Nah, ini tadi K-nya 0,2 pi. Sedangkan K sendiri rumusnya dulu adalah 2 pi dibagi lambda. Ini harus diingat baik-baik ya. Jangan sampai lupa. Angka gelombang adalah 2 pi dibagi lambda. Sehingga kita bisa nyari lambdanya berapa? Ya, lambda tinggal 2 pi, K-nya dibalik ke sini saja. Ini tidak ke sana, ini ke sini, sehingga 2 pi dibagi K. 2 pi konstanta, K-nya ada berapa tadi? 0,2 pi. Nah, ini K-nya dimasukkan sini. Sehingga pi-nya dicoret, 2 dibagi 0,2 ketemunya 10. Panjang berarti satuannya meter. Ini panjang gelombang. Kemudian untuk frekuensi itu diperoleh dari ini. Frekuensi itu diperoleh dari omeganya di sini. Nah, ini data omeganya. Ya. Kita lihat di sini berapa frekuensinya? Frekuensinya dari soal diketahui bahwa frekuensinya adalah 10 pi. Tentu saja satuannya radian per sekon, tapi nggak usah ditulis. Sementara maaf, ini bukan frekuensi, ini kecepatan sudut. Kecepatan sudut dapat dinyatakan berbagai macam bentuknya. Bisa omega sama dengan 2 pi f atau omega sama dengan 2 dibagi pi dibagi t. Tergantung yang kita inginkan. Kalau yang kita inginkan cari frekuensi, berarti kita akan menggunakan yang ini saja. Berarti kalau kita ini saja, berarti omega sama dengan 2 pi f. Kalau begitu, f sama dengan omega dibagi 2 pi. Wah, ini jago tetangga, ini cukup keras nih berkokohnya.
Ya, moga-moga tanda kebaikan ya, sinyal-sinyal kebaikan dengan jago yang berkokok. Oke, omega dibagi 2pi. Ya, omeganya berapa ini? Omeganya tadi 10pi. Oke. Pi-nya ya 2pi-nya ya konstanta. Berarti ini coret-coret ketemunya 5 Hz. Nah, ini adalah frekuensinya. Frekuensinya 5 Hz ini ya. Frekuensinya 5 Hz. Ingat datanya kita punya panjang gelombang 10 meter per sekon, frekuensinya 5 Hz. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ditanya cepat merambat. Cepat merambat, hati-hati ya. Ada cepat getar. Kalau cepat getar itu misalkan begini. Ini ada gelombang. Maaf. Hati-hati, ini kita terangkan lagi supaya tidak bingung. Misalkan ada ini tali, kemudian ini gelombangnya merambat. Nah, kalau cepat getar ini gelombang ini bergerak naik turunnya begini. Naik turunnya begini. Nah, itu namanya cepat getar. Tapi kalau cepat rambat itu kecepatan merambatnya. Nah, kesananya ini cepat rambat. Ini cepat rambat ini. Ini cepat rambat. Ini merambat. Kalau yang vertikal tadi adalah V ke getar ya. Oke. Nah, sehingga cepat rambat itu bisa juga dicari dengan banyak cara. Ya, antara lain dengan rumus umum, yaitu jarak dibagi waktu, ini rumus umum. Kemudian bisa juga kita sudah mengenal pada persamaan gelombang, V sama dengan lambda S, tidak masalah. Kita juga akan mengenal juga bisa dicari dengan omega dibagi K. Ini muncul di sekarang ini, baru muncul yang sekarang ini. Mana yang digunakan sesuai dengan konteks yang kita ketahui. Nah, data yang kita ketahui tadi yang pertama bisa dicari dengan lambda F. Mengapa? Karena lambdanya sudah dihitung, F-nya sudah dihitung. Tinggal dimasukkan 10, 5 berarti 50 meter per sekon. Atau cara yang kedua, yaitu omega dibagi K. Ini di persamaan gelombangnya. Omeganya 10pi, K-nya adalah 0,2pi. Ketemunya juga 50. Mestinya ini harusnya sama. Karena kasusnya sama, hanya dicari dengan cara yang berbeda. Oke, ini penting. Beda pendapat boleh, tetapi kalau kebenaran mestinya esensi sama. Ya, mungkin ini menjawab soal kita berkaitan dengan apa ini tadi, persamaan gelombang.